Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Saya dari SDN 1 Siwalan Melara Ponorogo. Dalam hal ini saya akan melakukan supervisi. Rangkaian supervisi yang pertama yang akan saya lakukan adalah pra-observasi pembelajaran. Di sini saya bersama Bapak Agus Fitrianto SPD, guru kelas 5. Pak Agus, untuk hari ini bagaimana kabar Pak Agus? Alhamdulillah Ibu, baik. Panjenengan? Alhamdulillah Pak Agus, hari ini saya semangat karena banyak hal yang bikin saya menjadi semangat dan lebih semangat lagi. Seperti itu Pak Agus. Baiklah Pak Agus, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini, pada saat ini kita bertemu di ruangan ini untuk melakukan supervisi rangkaian pra-observasi ya Bapak Agus. Alhamdulillah, terima kasih atas kesiapan Pak Agus. Begini Pak Agus, kenapa saya melakukan pra-observasi ini? Karena di sini bertujuan agar nanti pembelajaran yang dilakukan Pak Agus itu benar-benar siap dan memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didik Pak Agus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus. Pertanyaan pada pra-observasi ini. Terima kasih loh Pak Agus atas kesediaannya, nggih. Sama-sama. Pak Agus, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran Pak Agus itu apa Pak Agus? Karena di sini pada materi ini saya mengambil materi rantai makanan Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai khususnya untuk anak-anak, yang pertama yaitu peserta didik itu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Seperti itu. Seperti itu tujuannya yang terkait dengan rantai makanan Pak Agus. Kemudian yang kedua Pak Agus, apa pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Agus? Tentunya yang pertama area pengembangan berkaitan dengan yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa mengenai rantai makanan di lingkungan sekitarnya khususnya itu. Jadi langsung ke kondisi real atau nyata di sekitar kita. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan siswa untuk berani bekerja sama dan mempresentasikannya untuk dalam bentuk kelompok untuk tampil ke depan begitu. Area pengembangan yang hendak dicapai Pak Agus ada 3 nih Pak Agus. Tentunya dengan percaya diri. Biasanya kan anak-anak kan masih malu-malu. Iya Pak Agus, betul. Dengan semangat, dengan berbagai macam inovasi pembelajaran mungkin anak percaya diri seperti itu ya Pak Agus. Untuk selanjutnya Pak Agus, strategi apa yang Pak Agus persiapkan untuk pembelajaran yang akan datang ini? Tentunya sebelum pelajaran mempersiapkan RPP yaitu terus berikutnya yaitu sesuaikan karena anak itu terlahir dengan kondisi karakter yang berbeda-beda. Utamanya itu mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi sesuai dengan karakteristik siswa, baik itu diferensiasi konten ataupun diferensiasi gaya belajar sesuai dengan siswa, kebutuhan siswa. Terus yang berikutnya yaitu menggunakan alat peraga yang sederhana sehingga siswa itu akan mudah untuk menangkap materi. Dalam ini menggunakan gambar, video yang bisa dikonvertkan dengan visualisasi benda nyata. Terus kedua, untuk asesmennya saya berusaha untuk menggunakan asesmen interaktif. Dalam ini menggunakan seperti kuisis ataupun agar anak itu lebih tertarik, karena bayangan kita kalau anak-anak kita mengerjakan tugas itu mesti tugas gitu. Nah harapannya untuk interaktif itu mindset seperti itu hilang Bu. Jadi mencoba untuk lebih menarik. Luar biasa, persiapan Pak Agus sudah matang banget menurut saya ya.
Pak Agus, untuk sesuai dengan kesepakatan kita tadi di ruang guru tadi ya, berarti pembelajaran rantai makanan ini akan dilaksanakan besok ya Pak Agus? Iya. Jumat ya? Iya. Oh, gitu. Dan untuk itu saya mohon izin Pak Agus, saya besok akan mendampingi Pak Agus dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan tentunya saya akan mencatat hal-hal yang saya temui di pembelajaran Pak Agus. Diizinkan nih Pak Agus? Saya malah terima kasih Bu, karena dari situ nanti saya juga meminta masukan Ibu, kekurangan agar nanti pembelajaran kepada apa yang diberikan kepada anak itu bisa untuk lebih maksimal sebagai bahan refleksi saya. Terima kasih Pak Agus. Nanti saya juga ingin belajar bagaimana Pak Agus dalam proses pembelajarannya. Kita sharing-sharing bersama gitu ya Pak Agus, untuk kemajuan kualitas anak-anak didik kita. Mungkin itu saja dalam pertemuan ini ya Pak Agus. Mohon maaf bila ada sesuatu ucapan atau gimana atau perbuatan saya yang kurang. Saya mohon maaf Pak Agus dan terima kasih untuk pertemuan hari ini Pak Agus. Sama-sama Ibu. Mohon bimbingannya nanti loh Bu. Sama-sama Pak Agus, kita sharing, kita tentunya saling melengkapi, saling mengisi untuk tujuan kita kan memang berpihak pada anak nih Pak Agus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agus atas waktunya. Demikian kegiatan pra-observasi pada supervisi akademik. Semoga pembelajaran Pak Agus yang akan dilaksanakan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap semuanya kan kabarnya hari ini? Iya. Sebelum pelajaran dimulai, untuk memulai pelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Agus minta salah satu memimpin berdoa. Selamat pagi. Hari ini apakah semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk. Nah, kita sebelum ke pelajaran kita fokuskan dulu ya konsentrasi kita. Kita ice breathing dulu. Kita tenangkan, fokuskan pikiran dulu. Kalian masih tahu lagu potong bebek? Tahu. Kita coba kita ubah airnya, kita bagi menjadi 3. Bagian sini kita sebut grup enak, ya. Terus di sini back, terus di sini walk, walk. Nanti ketika Pak Agus salah satu tunjuk sini, berarti di sini lagunya potong bebek itu diganti 4. Terus yang sini diganti back. Terus di sini walk. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Baik. Sing semangat lagi sekali lagi.
Sing keliru ke depan ya. Sing keliru kelompoknya ke depan bareng-bareng nanti ya. 1, 2, 3. Gimana? Coba lagi ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita. Oke, sudah siap belajar berarti. Mulai pasti konsentrasinya sudah berarti ya. Kita hari ini belajar tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Sebelum itu Pak Agus bertanya dulu. Makhluk hidup itu utamanya kalau hidup itu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan. Dalam satu komunitas kira-kira makanannya itu sama enggak? Kira-kira makanan kata atau makanan ayam itu sama enggak? Contohnya ayam itu makannya apa? Selain pun ular. Selain ular? Lalang. Oke, lelek kambing makanannya rumput. Terus lelek kerbau nih. Anu jika makanannya rumput. Kalau pangli, kalau singa makanannya apa? Daging. Berarti kan tidak sama atau kebutuhan makanannya itu dalam satu paling kecil dalam satu sawah kebun sawah makanannya makhluknya juga bermacam. Nah, ini nanti kita akan mempelajari itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Terus berikutnya mengidentifikasi keterkaitan hubungan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Oke, simak ya materinya ya. Apa itu rantai makanan tadi? Apa rantai di makanan itu yaitu peristiwa makan dan dimakan antar contoh tadi makan dimakan dalam suatu proses contoh ekosistem kecil itu tadi dimakan ikut dimakan kan dimakan terus diganti dimakan. Jadi kita ambil kesimpulannya yaitu rantai makanan itu yaitu suatu peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Catatan di sini yaitu sesama makhluk hidup. Apakah meja memerlukan makanan? Karena meja termasuk makhluk hidup memerlukan meja. Terus apakah batu memerlukan makan? Memerlukan makan atau tidak batu? Tidak, karena batu bukan termasuk makhluk hidup. Ini tadi rantai makanan yang paling kecil yaitu contohnya yaitu rantai makanan pada ekosistem sawah. Ekosistem itu apa? Lingkungan ya, yang terdiri dari kemarin apa? Biotik dan biotik itu lingkungan hidup. Biotik berarti lingkungan mati atau tak hidup. Yang pertama di sini ya, padi dimakan tikus. Urutannya padi dimakan tikus, itu dimakan ulat dimakan burung elang akhirnya
tidak ada yang makan. Jadi lama-lama akhirnya jadi jamur atau kita sebutnya yaitu polymer. Jamur itu nanti mengakibatkan apa? Tanahnya menjadi apa? Subur karena jadi diuraikan tadi toh. Jadi akhirnya yang subur jadi makanannya apa ya? Makanannya apa? Padi. Sekarang sampai di sini kira-kira kaitannya dengan makanan, dengan rantai makanan, paham toh? Paham. Oke. Di sini Pak Agus di sini Pak Agus ada apa? Di sini ada berapa amplop? Kira-kira amplop isinya apa? Uang. Amplop isinya uang. Uangnya itu tak suap dan Pak Agus dari bentuk-bentuk. Nanti kami tinggal dulu di isinya. Nanti bagi yang kelompok utara, kelompok selatan, kelompok tengah, atau barat, sama kelompok utara. Gabung ya. Isinya beda-beda gitu. Apa enggak tahu isinya berapa berubahnya. Gabung dari ketiga mendekat kelompok mendekat mendekat orang mendekat uangnya nggak kebagian mendekat ya coba keluarkan isinya keluarkan isinya dikeluarkan tadi akan mendekat tadi sudah tiga sudah apa isinya gambar-gambar apa? Gambar-gambar makanan. Sekarang coba kamu diskusikan bersama kelompokmu urut-urutannya tentang rantai makanan. Coba didiskusikan ya bersama-sama mendekat. Di sini sudah urutannya apa? Pak. Sudah. Yang pertama apa ya? Macan. Sudah. Oh, macan dia apa ini? Rumput di kapaknya. Kelinci. Berarti kan ke sini dulu. Terus, kelinci dimakan oleh macan. Serigala. Terus serigala? Makan. Tapi urutannya benar kok belum ini? Belum. Nah, dibenerin saja. Sini sudah. Oke, sini sudah. Oke, sini sudah. Sudah. Oke. Sekarang coba tanpa Pak Agus tunjuk ada yang berani mempresentasikan menggambarnya tadi. Oke, Amal, silakan Amal. Gambarnya. Punya lem kan? Lem. Tadi ditambahkan ini. Terus dihubungkan dengan tanda panahnya tadi. Kelompok lain memperhatikan yang nanti menanggapi hasil pekerjaan kelompok sebelah kelompok apa tadi? Kelompok tadi. Bisa membantu dengan cepat. Masa itu maaf. Serupa tapi tak sama. Bantu ya.
Doli. Berbagi. Minggu sudah menggaris sekarang, tapi yang mempresentasikan urutan-urutannya. Iya, nanti aja dulu pihak ke depan. Silakan. Urutan yang pertama yaitu ya rumput itu dimakan. Terus oh ya, kelas mati ya lama-lama sampai jadi dan teman-teman kelompok kuat sama kelompok jelek kelompok kuat sama kelompok kuat sepakat dengan presentasi ini atau ada yang kurang tepat? Sudah benar apa belum? Nah, tepuk tangan untuk kelompok lain. Silakan duduk. Sekarang satu lagi ya presentasinya. Oke, kelompok wah silakan ke depan. Ya, cuci tangan. Rasa yang panjang-panjang itu namanya rumput. Yang buat makanan kambing atau sapi, rumput apa ya? Ada. Itu ciri. Ini ada putih, rumput apa? Macam-macam baru rumput itu. Impas itu sangat siap karena kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari secara langsung. Ya kan? Tapi mesti bisa memilih. Ya. Dan sekarang ini mempresentasikan dia kali. Jangan takut tunjukkan. Urut-urutannya yang pertama dulu. Pagi terus dimakan oleh tikus. Terus selanjutnya terus setelah dimakan elang akhirnya mati terus jadi apa? Jamur atau pengurai. Terus pengurai itu akan menyembuhkan pupuk. Menyembuhkan apa itu? Sepakat nggih? Oke, tepuk tangan. Kelompok silakan, yo. Dia tunjukkan basikan. Dan semua itu kita harus aktif, jangan pernah takut untuk berlatih, ya. Video dulu atau kelompok lain bila ada yang kurang paham atau menanggapi boleh ya bertanya kok harusnya ini duluan yang makan ya berpendapat itu boleh ya tapi berpendapatnya harus dibaca tulis ya kita biar teman kelompok lain mempresentasikan ini dipangan untuk tangan terakhir ini mau dipangan rumput ya satu jari gede gede yang satu panahnya hubungannya pengurai sama rumput ada panah saja atau tidak? Tidak. Jadi apa? Ditambah panah lagi nggak apa-apa.
Enggak usah dilepas, ditambahin tangannya. Kukunya satu. Dikurangi. Silakan mawar ke depan. Kelompok presentasinya yaitu kelompok kelompok. Yang pertama sendiri yaitu apa? Rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh ini apa ini? Singa? Ini serigala. Selanjutnya dimakan oleh harimau. Harimau akhirnya menjadi jamur karena sudah mati ya, tua ya. Terus akhirnya jamur menjadi mengurai dan akhirnya menyuburkan apa? Terakhir menyuburkan apa? Jamur itu sebagai pupuk roh. Gimana? Sepakat? Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Wah. Sampai di sini kira-kira nggak sulit kok pelajaran Rangga. Enak kok. Terus semuanya kelompoknya benar semua. Nah, berikutnya kan nanti ada memiliki dan masing-masing itu memiliki peran. Ini tak sedikit aja ini masih semua itu kita ada di plankton, ada ikan-ikan kecil, akhirnya dimakan oleh ikan. Lumba-lumba zooplankton. Plankton yang lain. Di danau. Nah, Sayuran. ini nah, rantai makanan. Dalam rantai makanan itu ada perannya masing-masing. Satu yaitu produsen, dua Konsumen. tiga Deposit. ada yang tahu, ada yang sudah tahu apa toh produsen itu. Kamu pernah mendengar kata produksi? Yang memproduksi makanan. Oke, berarti produsen itu yang memproduksi Makanan. Oke, tepat sekali. Ananda, Amar. Tepuk tangan untuk Amar. Komposer, ada yang tahu selain Amar? Konsumen. Konsumen itu kalau produsen menghasilkan, kalau konsumen yang Makan. oke, berarti konsumen itu yang Dan. terakhir nomor 3 dekomposer. Apa itu dekomposer? Pengurai. Pengurai, ya, sasa, yaitu dalam hal ini yang berperan sebagai pengurai yaitu jamur. Tepuk tangan untuk sasa. Tadi pengertiannya. Jadi itu yang menghasilkan masalah itu sendiri yaitu produsen, pengurai itu yang memakan, dekomposer itu pengurai. Berarti yang berperan produsen itu kira-kira apa? Tumbuhan apa? Hewan atau apa? Yang berperan yang menghasilkan makanan sendiri itu. Hewan. Iya, apa? Makhluk hidupnya apa? Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Terus sebagai konsumennya hewan. Kalau kita manusia itu termasuk konsumen atau produsen? Ya, kita termasuk konsumen karena kita makan, kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi konsumen itu harus dekomposer bagi manusia. Dalam rantai makanannya, kalau manusia itu masuk ke dalam rantai makanan itu ya, misalkan contohnya padi ya, kita kan makanannya beras. Padi itu pertama kali dimakan oleh kita makan daging, jadi makan sayur sama biji-bijian ya, biji-bijian itu dimakan oleh Manusia. enggak sebelum manusia. Enggak apa-apa tetap ayam. Nah, manusia kan memakan ayam dong. Manusia ada enggak yang mau makan? Enggak toh? Tapi kita sudah tua, setiap makhluk itu pasti mengalami kematian terus akhirnya
Kamu perhatikan tantangan di tumbuhan-tumbuhan di sekitar pemakaman itu, baik di makam gereja itu dipupuk, disiram apa enggak? Tapi tumbuhnya enggak toh? Nah, karena kita ada terang di komputer aku yang telah paham ya teman? Sekarang komponen itu bagi primer, sekunder, dan tersier. Primer, konsumen primer itu masuk atau istilahnya konsumen yang pertama, maksud yang mendapatkan langsung makanan dari produsen. Kalau sekunder, yang kedua. Kemarin masih ingat makhluk hidup yang makanannya tumbuhan disebut. Kalau yang makanannya daging, kalau makanan dua-duanya, apa? Konsumen tersier itu konsumen yang kedua. Kita buat menjadi piramida, ya. Urutan pertama ini I sebagai. Nah, terus dari tumbuhan itu dihasilkan oleh, yaitu dimakan oleh konsumen pertama, gitu, konsumen satu, terus konsumen dua. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit, ya lah. Karena lama-lama sing atas banyak, sing bawah langsung habis, gitu. Jadi yang atas ini sangat tergantung oleh yang bawah, yang sudah mengerucut ya, bentuknya sedikit. Nah, itu dua kelompok ekosistem makhluk hidup. Sekarang perbedaan rantai makanan dari makanan. Ya, yang sebelah ini merupakan contoh rantai makanan. Yang sebelah ini jaring-jaring makanan. Nah, lentiknya. Alasannya apa, Mak? Karena dari makanan Produsennya banyak. Nah, itu. Konsumennya juga banyak. Macam-macam. Makhluk hidupnya banyak banget. Terus rantai makanan langsung ke satu. Kok bedanya apa? Kan tapi luasan dari makanan toh? Karena dari makanan itu dari rantai makanan. Oke, tepat sekali Ahmad. Tepuk tangan untuk Ahmad. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan berbagai macam rantai. Nah, ya Pak, kamu bisa lihat ini. Pertama pagi ikan terus dimakan oleh harimau langsung. Tapi ikan juga bisa dimakan oleh serigala dulu, ya Pak? Kan banyak. Jadi jaring makanan itu kumpulan berbagai rantai bisa ya bedakan? Nah, ini tadi guys contohnya. Rantai makanan itu akan dimakan bentuk dengan urutan tertutup rantai makanan, yaitu kumpulan atau rantai makanan yang saling berhubungan. Paham ya? Untuk materi hari ini sudah selesai. Tapi sudah kalau kita coba asah kemampuan kalian dengan tes individu. Individu berarti secara individu. Oke. Pak Abes kemarin minta berpesan yaitu membawa HP toh? Kita buat ulangan biasanya Bapak Ibu guru membagikan ulangan terus nyorek-nyorek berbiji. Sekarang kita buat yang lebih
Wah, kita tampilkan skornya di sini, kita kayak semacam permainan. Wih, sih. Ya, sekarang hatinya diambil. Mana oi? Coba. Wis iki, Bang. Jadi mau wis enter kode. Kita enter kode. Jadi itu sudah join lagi. Ini tadi Niko belum bisa. Belum bisa keluar. Ya. Mulai Pak. Pak, boleh Pak. Iya. Bapak ini kan bisa. Saya tembak. Aku urutan nek doang. Ya. Silakan dijelaskan skornya. Yo, jalannya. Rasa 770, nama 770. Peringkat. Oke. Kamu jangan terfokus ini, kamu fokus. Jangan aja dulu. Nanti Pak Manis sampai. Pak, mau misalkan Pak. Kakak lagi Pak. Jamnya asal ya. Itu ngasal. Bilang Aku balik Jadi kita lihat peringkatnya. Sasa. Ini Sasa ya, Sasa Mulejit. Itu yang Pak Agus ini bukan Pak Agus ini. Jadi HP-nya Pak Agus dipegang oleh Sobi. Bergabung. Kita gini kan kamu tidak perlu mengoreksi, kamu langsung tahu nilai ini. Tahu. Daripada kita kabar, agama kita main untuk kelas. Bertinggi masih silah legit. Lagi dari 900. masih apa ya? Bisa pakai dewi itu dapat apa? Wah, uang Mbak uang. berarti kerja. Mulai. Kan Fitri. Mulai. Pengurai ini apa tuh? Bisu sendiri. Apa pengurai? Pengurai jamnya apa? Wan. Susah ketika pengurainya apa? Tapi pengurai. Adanya hujan apa? Wah, kamar melejit. Kamar sudah berapa soal itu? Kita. Apa siapa nih? Pak, anak bukan tertutup, Pak. Ada 15 soal. Bisa. Jelas.
Jadi ngomong makanan produsen dapat dari makanan. Yang makan produsen itu apa namanya? Konsumen atau produsen yang makan lagi? Itu siapa? Oh, yo, masih sudah. Itu ke sore. Ya. Oke. Ini bisila, sila bisa menyalip aman dan sasa. Dalam bagi kita kesempatan menyalip aman dan sasa. Nah, betul. Oke, benar. Kira menolak aku. Gimana Rek? Benar. Ada dolarnya ini apa? Aman. Benar. Mari saya punya kesempatan Mari. Mari juga masih punya kesempatan. Aku juga siapa? Aku kenal. Ada di saya. Aku. Pak ini gimana Pak? Sudah. Selesai kok. Selesai ya. Sudah selesai. Pak, tinggal kita tunduk belakang Pak sama Mawar. Enak Pak. Kok cuma 7 Pak? Lo kan itu HP-nya nggak bisa. Ini lagi Pak. Pagi nih Pak. Kita juga nggak bisa. Pak. Bisa 274 kan bisa. Nomor dorong. Pak kuning itu 3 teratas yaitu Benar. aman, Asal. sasa, sama sila. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang keliru Pak Agus banyak soal lagi nanti saya tak izin seperti itu. Jadi kami belajar dengan seperti ini belajar lebih asik kamu batas daripada kamu nulis panjang lain kali seperti ini lagi ya. Ya fokus duduknya yang baik, nantinya ditaruh dulu. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita ambil refleksi materi atau pelajaran yang apa yang kamu peroleh hari ini. Pak, hadiahnya. Nanti pengumuman hadiahnya. Ada yang mau menyimpulkan refleksi hari ini? Ini di mana? Tangan aja dulu. Ada apa materi yang kita peroleh hari ini? Hari ini saya belajar apa? Aksara. Tentang ya, yang kamu pelajari ini. Terus pengertiannya apa nanti makanan tadi? Hari ini belajar apa? Terus perasaanmu apa? Senang? Lihat. Mulai. Hari ini belajar tentang babnya? Hah? Terus perasaan yang kamu dapat hari ini? Karena siap refleksi hari ini kita belajar tentang refleksi yaitu jari-jari makanan jar sampai jadi semuanya paham ya materi hari ini? Belum saya tutup, ada yang ditanyakan? Dan nanti latihannya kita baca lagi nanti dicek di grup WA-nya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup, kita bersama-sama dengan berdoa dulu ya. Oke, Amar, Pak minta tolong mungkin berdoa.
Nah, ini kita cukupkan dari Pak Agus. Sampai berjumpa lagi pada jam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sutrisni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwokerto. Dalam percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Emma Wijayanti SPD, dan tentunya didampingi pula rekan kerja saya yaitu Bapak Agus Indriata SPD, guru kelas 5 SDN 1. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Agus. Ya, saya Pak Agus, gimana kabarnya siang hari ini setelah pembelajaran? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Agus, dalam kegiatan pasca observasi ini, tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak Agus di kelas tadi. Di mana tujuan dari beberapa pertanyaan saya adalah untuk mengevaluasi dan meredaksi kegiatan pembelajaran Pak Agus tadi. Siap. Pak Agus, ini langsung saja ya, karena mengingat waktunya sudah siang dan bawahnya juga agak panas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Agus mengenai kegiatan observasi pembelajaran di kelas tadi, Pak Agus? Tentunya sedikit nervous gitu. Nervous. Yang meskipun bukan yang pertama kali, karena biasanya mengajar tidak sendiri, terus ini kebetulan yang menunggu langsung itu ada yang menunggu, ada sedikit rasa tegang. Namun demikian tetap berusaha maksimal sehingga bisa berjalan. Baik, alhamdulillah Pak. Kegiatan pembelajarannya juga berjalan lancar tadi ya. Untuk selanjutnya Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Agus lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah dan tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Seperti apa Pak Agus? Gitu, tentunya pada pembelajaran yang telah saya lakukan, area pengembangannya itu berfokus pada dua tujuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan ini yaitu berkaitan dengan materi tentang rantai makanan. Kebetulan yang saya ambil yaitu kelas 5 materi rantai makanan, di mana tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi yaitu peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua yaitu melihat hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan di sekitar kita. Terus sementara keterampilan yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan yaitu kemampuan bekerja sama, terus berpikir kritis maupun kelompok, yang intinya murid-murid anak-anak itu bisa memiliki rasa percaya diri. Luar biasa Pak Agus. Oke, menurut Pak Agus, apakah area pengembangan yang Pak Agus kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa masih belum begitu optimal, karena di sini masih terdapat beberapa siswa yang belum mengikuti secara aktif.
Mungkin hari ini lazim atau juga kebanyakan kendala seperti ini juga dialami oleh guru-guru yang lain karena dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda seperti itu. Iya betul Pak, terus masalah seperti itu memang masih dialami guru-guru di sekolah kita ataupun guru-guru di sekolah-sekolah lain. Lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut dalam pembelajaran ke depan? Salah satu langkah yang ingin saya lakukan atau terapkan untuk mengatasi masalah tersebut ya, utamanya saya berpedoman dengan pembelajaran yang bervariasi, yaitu dalam pembagian kelompok utamanya berpedoman pada gaya belajar murid, baik itu kinestetik, visual, auditory, dan sebagainya, sehingga anak itu dalam belajar itu tidak merasa terpaksa, sehingga merasa nyaman. Dengan merasa nyaman tersebut kan anak cenderung lebih mudah dan aktif dalam memilih seperti itu. Berarti itu ada rencana Pak Agus dalam kegiatan pembelajaran ke depan ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa, seperti itu ya Pak Agus. Pak Agus, kira-kira kapan Pak Agus akan melaksanakan rencana Pak Agus tadi untuk perbaikan atau perubahan di pembelajaran itu Pak Agus? Saya rasa secepatnya ingin saya terapkan atau aplikasinya, karena ini kan menyangkut kebutuhan murid yang ada di sini sesuai dengan belajar tersebut. Jadi supaya pembelajarannya lebih optimal. Baik Pak Agus, semoga perubahan dan perbaikan yang Pak Agus rencanakan itu akan sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan menghasilkan hal yang meningkat, hal yang baik untuk peserta didik kita. Saya menunggu kabar balik dari Pak Agus selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Agus, saya juga terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimana rangkaiannya yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ibu Emma sudah berkenan mendampingi saya dalam kegiatan pasca observasi ini, dan tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Agus sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Rangkaian kegiatan supervisi akademik saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.